Shalom, selamat pagi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang belajar mendeskripsikan. Dengan kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni lainnya yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 4.1 menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, tari tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran yang pertama menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Tujuan yang kedua menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Kita akan masuk pada materi kita, bagian A, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Nomor 1, ciri tujuan dan isi teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki 3 ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, ciri isi teks deskripsi. Ciri isi memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, jenis teks deskripsi, diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret atau menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik, akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi hanya menggunakan kata khusus. Warna dikhususkan pada kata hijau, biru toska, dan orange. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya, ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Ciri yang kedua yaitu ciri tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis teks deskripsi, bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Kemudian nomor 3, ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berita berisi objek pada konteks tertentu. Contohnya, si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang biasa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Yang kedua, mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Secara umum, teks deskripsi terdiri atas 3 jenis seperti berikut. Teks deskripsi tempat. Teks deskripsi tempat adalah teks yang melukiskan ruang atau teks berlangsungnya suatu peristiwa. Contoh, pada umumnya gedung pertunjukan kesenian itu memprihatinkan. Yang kedua, teks deskripsi waktu. Teks deskripsi waktu menggambarkan urutan waktu. Contoh, bel tanda pulang sekolah berbunyi. Yang ketiga, teks deskripsi orang. Pendeskripsian orang akan menceritakan orang tersebut secara terperinci. Mendeskripsikan orang dapat dilakukan melalui berbagai cara, yakni memilih aspek yang akan dideskripsikan. Contoh, kepala penari mengenakan bulung teleng dan suntik kepies. Nomor 3, mendaftar ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Penggunaan bahasa dalam teks deskripsi yaitu kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan pilihan kata dengan emosi kuat dan majas. Bagian A, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Kalimat penjelas adalah
Kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Ciri-ciri kalimat penjelas sebagai berikut. Yang pertama, berupa pendukung suatu kalimat utama yang menyajikan deskripsi, contoh, perbandingan, alasan, dan penjelasan mengenai topik yang dibahas. Yang kedua, merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, kalimat-kalimat penjelas membutuhkan kata penghubung agar suatu paragraf menjadi koheren atau berkesinambungan. Bagian B, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Bagian C, mengidentifikasi majas. Majas yang sering digunakan dalam teks deskripsi adalah majas perbandingan. Majas perbandingan adalah kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dan memengaruhi pendengar ataupun pembaca. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu bagian B, menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Cara menentukan pokok-pokok informasi dalam teks deskripsi sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan teks deskripsi. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Yang ketiga, menemukan isi pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Pada pembahasan kita di atas dapat diambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu. Kesimpulan yang kedua, teks deskripsi memiliki 3 ciri, yaitu ciri isi, ciri tujuan, dan ciri objek. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.